ya. Untuk persiapan alat, ini saya bisa jelaskan. Jadi di modul nanti yang saya share itu sebenarnya sudah ada rinciannya, tapi kalau di stepnya ini memang tidak ada penjelasan. Jadi kalau persiapan alat, ya berarti ini ya standar kalau untuk pemberian obat oral. Jadi ada cuci tangan, kemudian handscoon ini tergantung memberikan obatnya tergantung obatnya apa dulu. Jadi kalau misalkan obat suppositoria ya wajib pakai handscoon, tapi kalau hanya sekedar obat oral per oral berarti tidak apa-apa, tidak usah pakai handscoon, tapi harus cuci tangan. Kemudian untuk pemberian obat oral, jadi yang dibutuhkan adalah kalau misalkan obatnya sirup, berarti sirup harus dengan gelas takarnya. Kalau tidak ada gelas takar bisa dengan sendok takar seperti ini. Jadi itu wajib. Kemudian sama kalau misalkan diminum biasa obatnya, ya misalkan ini pamol, kemudian harus disediakan ada yang namanya gelas obat, cangkir obat. Nah, jadi tidak boleh diberikan misalkan digeletakkan langsung di meja, nah itu tidak boleh. Jadi harus benar-benar disiapkan di yang namanya cangkir obat. Kemudian, nah kalau misalkan pasiennya tidak bisa menelan, ya tidak bisa menelan obat, itu bisa kita haluskan dulu, ini namanya martil obat. Jadi kita haluskan obatnya tuh, kemudian baru diberikan ke pasien. Ya itu saja sebenarnya kalau untuk obat oral, cukup simpel. Silakan dilanjutkan. Persiapan lingkungan yang nyaman bagi pasien. Menutup pintu, menutup skarsel, menyalakan lampu jika ruangan gelap. Persiapan komunikasi, menyapa klien, memperkenalkan diri kepada klien, menjelaskan seluruh prosedur. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Apakah benar ini dengan Ibu Tita? Benar. Perkenalkan Bu, nama saya Sylvia Putri, perawat. Kenapa? Perawat. Ya perawat. Bukan Silva. Di sini saya akan membantu Ibu untuk meminum obat melalui mulut. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Jika bersedia mohon kerjasamanya ya Bu. Oke, nah kira-kira apa yang kurang dari yang tadi perkenalan? Iya. Jadi wajib ya kalau obat-obat apapun itu, entah itu injeksi apakah per oral, itu wajib kita jelaskan walaupun pasiennya tidak tanya. Jadi silakan dibiasakan nanti, walaupun ini ya di rumah sakit atau di klinik itu sebenarnya tidak semua perawat menjelaskan. Jadi yang penting diinjeksi, walaupun selain itu juga pasiennya juga ini ya tidak semua menanyakan ke perawat. Nah itu tetap kita punya kewajiban untuk menyampaikan apa tujuan obat tersebut diberikan kepada pasien. Kemudian terkait dengan tadi yang disampaikan misalnya perkenalan, kemudian nama, nah itu sebenarnya tidak ini ya itu kita praktikum di pembelajaran memang seperti itu, tapi kalau di lapangan tidak seformal itu gitu. Tapi yang penting ada dek tahu di sini prosedurnya yang seharusnya seperti apa. Kemudian juga yang kurang tadi adalah ini shiftnya. Nah, jadi dijelaskan ke pasiennya bahwa perawat yang bertugas ini adalah shift pagi atau shift siang atau shift malam. Jadi pasiennya tahu kalau misalkan nanti misalkan sore, nah dia harus menghubungi perawat siapa. Jangan-jangan karena tidak disampaikan bahwa perawat tadi perawat pagi, ya perawat shift pagi, nanti pada saat sore atau malam mencarinya malah perawat yang itu tadi. Pasang sambilan atau penutup tirai. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan mengeringkan dengan handuk bersih. Oh jangan ini ya kalau OSD ini pada saat ada adik nanti OSD itu tetap lakukan sesuai prosedur. Nah apakah nanti misalkan posnya OSD-nya di situ dekat dengan wastafel silakan, tapi tidak benar-benar cuci. Jadi yang penting dilakukan dan stepnya harus benar. Jadi bukan gini toh langsung selesai enggak. Jadi tetap harus sesuai prosedur, harus sesuai langkah-langkahnya dan iya. Kalau dengan saya beda-beda ya penguji itu. Jadi ada yang penguji itu yang penting dia melakukan lengkap mulai dari awal sampai akhir. Tapi kalau beberapa penguji atau dengan saya, nah itu disampaikan kalian mau melakukan apa sambil ini ya sambil tindakan sambil menyampaikan. Ya, ya gitu. Oh iya, kalau misalkan posnya kebetulan tidak dekat dengan wastafel ya sudah. Jadi adik yang penting melakukan sesuai stepnya, tidak harus mencari wastafel dulu nanti waktunya habis.
Yang penting dilakukan sesuai prosedur. Atur posisi klien senyaman mungkin. Permisi ya Bu, apakah Ibu sudah nyaman? Oke, untuk posisi silakan disesuaikan mau memberikan obatnya obat apa dulu. Nanti obatnya per oral, tapi pasiennya disuruh berbaring, tidak mungkin. Silakan disesuaikan dengan jenis pemberian obat. Ambil obat yang diperlukan, perhatikan dengan seksama. Obatnya kita ini ya, kita coba semua aja dah apa. Yang mobil Honda, ayam simulasi. Udah lah ini. Bu, ini kan ada ukurannya Bu. Iya ada ukurannya. Nah, makanya di situ disampaikan tadi yang dibacakan prosedurnya dibaca dengan sesama. Artinya apa? Lihat tanggal kadaluarsa. Dilihat tanggal kadaluarsanya apalagi. Iya, nama obatnya, dosis obat. Ya silakan nanti perawatnya mau memberikan yang berapa sih? Itu terserah. Tapi kalau nanti OSCE ini ya ada ininya ya, ada kasusnya nanti. Kita diberikan obat jenis apa, dosisnya berapa itu ada di kasusnya. Ya ada satu ini yang obat. Nggak apa-apa. Nanti dibuang di sini ya. Ini namanya bengkok. Ya. Hitung dosis secara akurat. Oke, kalau menghitung dosis itu sebenarnya ya ini sebelum ke pasien, jadi harus dipastikan dosisnya. Jadi kalau di pasien jangan menghitung dosis dulu. Jadi kita sudah menghitung dosis sebelum ke pasien, nah itu hanya memastikan benar enggak dosisnya misalkan 5 ml ya sudah. Gitu. Jadi tidak di depan pasien masih menghitung rumus-rumus. Tergantung nanti saya membuat soal. Ya nanti saya ingatkan pertama. Waktu review nanti saya sampaikan. Bukan terdampur di botol dan dipindahkan di tenda obat. Oh iya, ini ada tambahan. Jadi kalau misalkan memang obatnya sirup, silakan ya tergantung pakai gelas takar atau sendok takar, dan pastikan pasiennya minum. Jadi jangan di ini ya ke pasiennya Bu, ini obat sirupnya, ini sendoknya silakan diminum, jangan. Jadi kalau perawat harus memastikan pasiennya benar-benar minum obat. Kemudian untuk yang obatnya misalkan ini ya tablet atau kapsul, ini jangan membukanya itu ini ya jangan sampai ada kontak dengan tangan perawat. Walaupun tangan perawatnya sudah bersih, tapi ini langsung ditaruh di cangkir obatnya. Jadi kalau misalkan obatnya langsung 4, misalkan kebetulan waktu pemberiannya sama semua, misalkan jam 7 pagi ya sudah, tidak apa-apa dijadikan satu di sini. Yang penting dari bungkusnya ini tidak boleh di tangan dulu terus diginikan, tidak boleh, atau di tangan langsung diberikan ke pasien. Jadi ditaruh di sini dulu semuanya, baru diberikan ke pasien, dan pastikan pasiennya minum obat. Jadi jangan diserahkan, biasanya kalau di rumah sakit diserahkan ke keluarga ya. Tidak apa-apa kalau ke keluarga, tapi pastikan jamnya itu langsung langsung diminumkan ke pasien. Jadi jangan hanya ditaruh saja, karena nanti akan berpengaruh ke pemberian dosisnya, nanti obatnya menjadi tidak efektif. Menawarkan pasien pilihan air atau sari buah dengan obat yang akan diminum. Nah ini juga harus diperhatikan juga. Jadi tidak semua obat itu bisa berinteraksi dengan jenis-jenis minuman. Jadi jangan malah ditawarkan minum air teh atau susu. Nah tergantung obatnya. Kalau nanti obatnya memang tidak bisa berinteraksi dengan air teh, nah itu malah akan mengganggu penyerapan dari obatnya. Jadi obatnya menjadi tidak efektif. Jadi tergantung dari obatnya. Tapi lebih baik kita menawarkan ke pasien ya pakai air putih. Tetap bersama pasien sampai ia telah selesai menelan setiap obat yang didapatnya. Rapikan klien dan informasikan bahwa prosedur telah selesai. Permisi Bu, saya sudah selesai untuk membantu Ibu melakukan meminum obat melalui mulut. Ya, Bagaimana perasaan Ibu? luar biasa. Ya, ini ya kalau yang harus tanya apa,
double. Jadi tergantung kalau misalkan habis dipasang ini misalkan kateter atau infus, nah itu baru ditanya apa yang Anda rasakan. Begitu kan biasanya kadang oh kok nyeri, kok sakit. Nah kalau obat ini kan sebenarnya ya ini tidak perlu sampai ditanya bagaimana respon. Nah ya disampaikan saja kalau misalkan nanti ada efek samping yang dirasakan bisa menghubungi kami atau perawat di nurse station begitu. Jadi tidak sampai apa yang harus dikatakan harus tanya respon dan lain-lain. Jadi itu tergantung adik-adik modifikasi saja. Membereskan alat. Mencuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun dan keringkan dengan handuk bersih. Lakukan fermentasi. Nah ini ya yang penting ya. Jadi apapun yang di obat apapun apa SOP-nya obat yang diberikan itu semuanya wajib diakhiri dengan dokumentasi. Nah itu yang harus ditekankan. Dokumentasinya apa saja? Ada di situ? Tidak ada. Yang didokumentasikan. Apa kira-kira yang didokumentasikan? Catat hasil tindakan. Ya apa? Kalau setelah kita memberikan obat, tanggal, jam, hari, jenis obat atau nama obat, dosis, ya waktu sudah pemberian, ya nama pasien sudah otomatis di awal ya. Maksud saya ini dokumentasi yang terkait dengan obatnya apa saja, tanggal, jam atau waktu pemberian, jenis atau nama obat, dosis, apa lagi, respon, sebelum respon apa, keluhan, cara pemberian. Jadi itu wajib di ini ya, wajib didokumentasikan. Jadi yang benar obat itu loh kan kemarin kita sudah belajar ya, mulai dari kalau identitas pasiennya sudah kita pastikan di awal. Tapi boleh kalau misalkan ada yang mau menambahkan di dokumentasi. Jadi ada nama pasiennya siapa, kemudian jenis obatnya, jam pemberian, cara pemberian, nama obat. Yang penting itu sama responnya. Jadi tergantung obatnya. Kalau misalkan obatnya paracetamol, pada paracetamol ini baru memberikan efek misalkan 2-3 jam, tidak mungkin kita langsung menanyakan respon. Kecuali kalau obatnya misalkan obat untuk nyeri dada, nah itu kan 5 menit itu sudah memberikan respon. Tapi tidak apa-apa kalau misalkan nanti ada adik tetap disampaikan yang mau didokumentasikan adalah salah satunya respon silakan. Orang selanjutnya apa? Oke. Ini langsung kita skip ke tindakan aja ya kan perkenalan tadi sudah intinya sama semua. Yang penting adalah tujuannya. Ayo. Kalau sublingual bukan dia silakan. Tidak usah langsung ke tindakan. Mari kita